Bab 116 115 nya babu itmamit takbiri firruku. Bab 116 nya sekarang 115 babu itmamit takbiri firruku. Bab 116 nya babu itmamit takbiri fis sujud. Bab 117 nya babu takbiri iza qoma minas sujud. 3 berarti ini tentang bukan takbir di awalnya sebagai awal memulai sholat itu kan dengan takbir. Judul ini babu itmamit takbir firruku, yang ternyata di bab berikutnya dengan judul yang sama itu ya, babu itmamit takbir fis sujud. Ini yang dimaksud menyempurnakan ya, bab menyempurnakan takbir pada waktu ruku. Ya, pada waktu ruku tentu di sini bukan ketika sedang ruku ya, ketika hendak ruku. Kemudian kalau bangkit dari ruku kan bukan takbir ya, tahmid disebutnya. Jadi setiap karena kan sholat itu berubah posisi gitu ya, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke berdiri lagi, kemudian ke sujud, ke duduk. Berubah posisi itu dalam bahasa Arabnya perubahan itu intikal. Takbir ketika berubah posisi itu namanya takbir intikal. Kalau yang awal itu namanya takbiratul ihram. Itu yang paling terkenal ya, takbiratul ihram. Takbiratul nama lainnya takbiratul iftitah, takbiratul ula. Itu di takbir yang pertamanya, tapi yang paling terkenal itu takbiratul ihram. Nah, takbir-takbir yang lainnya ini takbir. Kalau takbiratul ihram kan itu ketika memulai sholat. Nah, takbir yang lainnya setelah yang ada di dalam, intinya di dalam sholat. Takbir itu adanya ketika berubah posisi. Nah, sehingga namanya takbir intikal. Kecuali berubah posisi dari ruku, bangkit dari ruku itu ya, berdiri dari ruku menuju i'tidal, itu ucapannya bukan takbir tapi tahmid. Tahmid itu ini sami Allahu liman hamidah. Nah, ada kata itu hamidahnya itu tahmid, artinya memuji. Ya, tahmid itu memuji Allah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini judul ini babu itmamit takbir firruku. Ini memunculkan apa namanya ya, lebih dari satu itu ya, lebih dari satu pemahaman yang disebut menyempurnakan itu apa. Yang menyempurnakan takbir ketika hendak ruku. Nah, ini yang dimaksud menyempurnakan di sini apa gitu ya. Nah, ternyata dari beberapa pemahaman itu gitu ya, ada yang menyebutkan maddahu bihaitsu yantahi bitamamihi. Ya, takbir menyempurnakan takbir ketika hendak ruku. Nah, apa ya maksud Imam Bukhari? Ini kan judul yang membuat Imam Bukhari. Nah, apakah maksud Imam Bukhari di sini maddahu bihaitsu yantahi bitamamihi? Artinya panjangnya ucapan takbir
hingga itu ya si ucapan takbirnya itu sampai ke akhir pergerakan. Jadi barnya itu gitu kan, Allahu Akbar. Nah barnya itu di akhir gerakan, di akhirnya bergerak intikal kata apa sebutannya, suku kata gitu ya. Suku kata terakhir itu dari barnya itu bertepatan dengan akhirnya gerakan. Nah apa demikian gitu maksudnya? Ya apa demikian itu maksudnya? Kalau seperti itu maksudnya berarti ucapan Allahu Akbarnya sudah selesai sementara masih bergerak. Katakanlah dari ini berdiri mengucapkan sambil bergerak Allahu Akbar tapi masih jauh ke posisi ruku. Nah kalau maknanya seperti itu, nah, babu itmami takbir, bab menyempurnakan takbir ketika hendak ruku. Nah kalau yang dimaksud itu ucapan takbirnya itu ya Allahu Akbarnya itu suku kata pertamanya dimulai ketika mulai bergerak, dan suku kata terakhirnya yaitu bar gitu ya, itu bertepatan dengan akhir dari gerakan tersebut. Artinya dari mulai bergerak sampai akhir bergerak, nah ini semuanya terisi, artinya terisinya dengan Allahu Akbar. Nah atau yang kedua itu ya, pemahaman kedua tentang judulnya yang dibuat oleh Imam Bukhari, babu itmami takbir itu adalah jumlah takbir. Jumlah takbir ya, jumlah takbir artinya awal gitu. Takbir itu awal takbir atau takbir pertama, seperti juga jadi nama ini ya. Takbiratul ihram itu diantara nama lainnya adalah takbiratul ula. Nah takbir pertama kemudian diikutilah oleh takbir setiap kali berubah posisi. Nah kalau sholatnya 4 rakaat berarti seluruh takbirnya ada berapa? Ya semuanya, setiap kali bergerak berubah posisi, di situ disertai dengan takbir. Nah yang mana gitu yang dimaksud nih oleh judul Imam Bukhari ini, judulnya seperti ini ya, babu itmami takbir, bab menyempurnakan takbir tapi kan diikuti firruku. Kalau terjemah harfiahnya di dalam ruku, masa sedang ruku ada membaca Allahu Akbar? Kalau setelah ruku juga kan yang diucapkan bukan Allahu Akbar. Artinya ini takbir ketika hendak ruku. Kalau yang dimaksud yang pertama tadinya bab sempurnanya takbir dengan arti suku kata pertama dari Allahu Akbar itu diucapkan ketika mulai bergerak, dan suku kata terakhir yaitu bar, nah itu diucapkannya ketika akhir dari bergerak. Artinya begitu sampai ke posisi ruku bar gitunya, mulainya dari berdiri Allahu Akbar. Nah barnya itu ketika sudah sampai di posisi ruku. Nah, apa seperti itu atau maksudnya dengan menyempurnakan takbir ketika hendak ruku? Nah, berarti kan kalau itu yang dimaksud, maka kalau mengucapkan Allahu Akbarnya sudah selesai sementara masih bergerak, berarti salah. Ya, kalau yang dimaksud yang itu ya berarti mengucapkan ucapan Allahu Akbarnya sudah selesai sementara badannya masih berjalan, masih bergerak menuju ruku. Atau yang kedua, ianya maksudnya ada takbir.
ada takbir gitu ya. Ketika intikal dari berdiri menuju ruku itu ada takbir. Nah, mana yang dimaksud? Nah, sekarang kita lihat dulu hadisnya nih. Babu itmamit takbiri fir ruku, ya judulnya demikian. Kemudian ditambah dengan qala Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judulnya ini ditambah dengan hadis mauquf. Nah, ini istilah ilmu hadisnya. Hadis bukan hadis mauquf sih, karena di sini Ibnu Abbas mengatakan dari Nabi SAW. Ini hadisnya mu'allaq, itu pun redaksi hadisnya tidak disebut. Hanya mengatakan Ibnu Abbas mengatakan dari Nabi. Apa sih yang dari Nabi? Di sini tidak disebutnya redaksi hadisnya apa. Kemudian yang kedua, tambahan judulnya wa fihi, nah tentang hal tersebut Malik ibnul Huwairis, juga adanya sahabat namanya Malik bin al-Huwairis yang meriwayatkan hadis tentang sekitar ini. Tapi di judul ini Imam Bukhari hanya menyebutkan demikian saja, hanya dari Ibnu Abbas berkata dari Nabi. Kemudian tentang hal itu ada hadis yang diriwayatkan melalui Malik bin al-Huwairis. Redaksinya tidak disebut nih. Nanti di dalam ini kitab Fathul Bari ini Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan yang dimaksud oleh Imam Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan dari Nabi itu yang mana. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan melalui Malik bin Al-Huwairis. Nanti di kitab Fathul Bari ini ada ditunjukkan gitu oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Di bab ini Imam Bukhari memasukkan dua hadis. Hadis yang pertama dulu nih. An Imran bin Husainin qala shalla ma'a Aliyin radhiyallahu anhu bil Basrati faqala zakkarona hadzar rajulu sholatan kunna nusolliha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa zakaro annahu kana yukabbiru kullama rafa'a wa kullama wado'a. Di sini sebetulnya sudah menjawab gitu ya. Hadis ini sudah menjawab dan sudah mencakup. Ya, sudah mencakup, tapi ini redaksinya global gitu ya. Sudah mencakup seluruh takwir di dalam sholat. Ya, dari Imran bin Husain, ia berkata, ia sholatnya bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Basrah. Kemudian dia mengatakan zakkarona hadzar rajulu sholatan. Orang itu telah menerangkan kepada kami satu sholat kunna nusolliha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu sholat yang kami pernah mengerjakannya bersama Rasulullah SAW. Fa zakaro annahu kana yukabbiru. Nah, ini nih tentang takbirnya di ujung hadisnya ternyata. Fazakaro, ia menerangkan annahu kana yukabbiru, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takbir kullama rafa'a wa kullama wado'a. Setiap kalau terjemah harfiahnya setiap bangkit dan setiap turun. Kullama seluruh, berartinya setiap kali bangkit dan setiap kali turun. Ya, kalau bangkit itu kan berarti bangkit dari ruku. Kalau turun itu turun menuju ruku. Kemudian dari i'tidal gitu kan, turun menuju sujud. Lalu bangkit dari sujud. Jadi ini mencakup meskipun kalimatnya pendeknya, setiap kali rafa'a itu bangkit dan setiap kali turun.
Ya dua ya disebutnya itu sudah mencakup semuanya dari kalau dari berdiri turun menuju disebutnya turun menuju ruku. Setelah ruku nanti bangkit dari ruku ke i'tidal. Kemudian dari i'tidal kan turun menuju sujud, lalu bangkit dari sujud menuju duduk di antara dua sujud. Kemudian turun lagi menuju sujud, bangkit dari sujud. Nah, setelah selesai sujud ini bangkitnya kalau rakaat pertama dan ketiga itu kan ke berdiri. Kalau rakaat kedua ke duduk tahiyat, rakaat kedua dan keempat gitu itu ke duduk tahiyat. Nah, ini sudah mencakup seluruhnya. Dan ini sudah hadis ini sudah menunjukkan maksud Imam Bukhari menyempurnakan takbir itu adalah jumlah. Nanti adanya riwayat yang menunjukkan bahwa ada satu kaum yang takbirnya itu hanya satu kali di awal takbiratul ihram saja. Selanjutnya ketika berubah posisi itu tidak mengucapkan takbir. Dari dulu artinya perbedaan seperti ini sudah ada. Dan yang awal tidak mengucapkan takbir ketika berubah posisi itu adalah Muawiyah. Kemudian diikutilahnya oleh orang-orang berikutnya. Nah, kalau sekarang ini diantaranya ininya yang pernah gitunya, yang pernah saya lihat sendiri, kalau sholat di Masjidil Haram di Masjid Nabawi, soal angkat tangannya nih ya, yang terlihat itu soal angkat tangannya. Ada yang tidak angkat tangan sama sekali sejak awal. Bahkan tangannya pun tidak di sini. Ketika sholat itu sudah dimulai, ya tangannya terus di bawah. Ya kebetulannya sekali waktu gitu sholat dekat orang yang demikian itu ini sholatnya. Ketika imam takbir, makmum kan ikut takbir. Dalam hati itunya melihat yang seperti itu mengatakan buru-buru angkat tangan, buru-buru mau ikut berjamaah nggak gitu ya. Ternyata setelah terus itu sholat itu berlangsung, ketika ruku dia ikut ruku. Oh ternyata gitu kan, ternyata dia itu ikut sholat. Dia itu ikut sholat tapi ya tidak terlihat dia angkat tangan, meletakkan tangan di sini. Jadi mau berdiri itunya bersab, itu bareng itu bersab. Imam takbir, banyak yang lainnya itu takbir sambil angkat tangan. Ada satu orang yang ya kebetulan berdampingan, jadi mau nggak mau kelihatan. Sampai dalam hati itu buru-buru mau ikut berjamaah nggak gitu, malah yang saya tahu kan seperti itu. Artinya dia tidak segera takbir angkat tangan, tangannya terus aja di bawah. Ketika imam sudah baca Fatihah, dalam hati saya ini kesiangan ini, tak telat takbirnya. Jadi masbuk kan jadinya ya, imam sudah baca Fatihah dia belum angkat tangan, di bawah terus tangannya. Sampai terus selesai baca Fatihah, sampai baca surat, kenapa orang ini nggak angkat tangan? Ini mau ikutan nggak? Itu dalam hati ya, mau berjamaah nggak? Ternyata setelah selesai baca surat, imam takbir untuk ruku, dia ikut ruku. Geningan sih. Ternyata dia itu ikut berjamaah, tapi tidak terdengar ucapan takbirnya nggak. Tidak terlihat ada gerakan tangannya enggak. Yang terlihat itu hanya dia berdiri saja dengan tangan tetap di bawah. Nah, ternyata karena kalau kita lihat diantaranya ini Abu Hurairah lahnya. Abu Hurairah kan bukan hanya Abu Hurairah sih, ada berapa sih sahabatnya yang mengatakan akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah. Kemudian siapa yang baru-baru ini juga kan hadis Kobra eta. Hadis Kobra. Sa'ad bin Abi Waqqas.
Itu kan diadukan kepada Umar bin Khattab, dilaporkan tentang banyak hal. Puncaknya katakanlahnya, puncaknya yang mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengadukan tentang la yuhsinu, kalau nggak salah gitunya. Dia itu sholatnya jelek, dia itu sholatnya buruk. Nah, setelah pengaduan sampai kepada urusan sholat, baru Umar bin Khattab itu bereaksi. Ini baru urusan besar berarti. Tapi ternyata kan setelah dipanggil kan, Sa'ad bin Abi Waqqasnya dipanggil, diklarifikasi. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, demi Allah aku mengerjakan sholat seperti sholat Rasulullah SAW. Tidak ada yang aku ubah, tidak ada yang aku tambah, tidak ada yang aku kurangi. Ya memang mestinya demikian kan. Nah, tapi misalnya gitu ya dari ya kejadian tadi, kenapa gitu ya jadi ada perbedaan seperti ini? Dan sangat nampak gitu ya, yang tadi contohnya, dalam hati saya orang ini kenapa tidak buru-buru takbir gitu ya, kalau berjamaah malah berdiri saja tanpa mengangkat tangan, tanpa terdengar juga ucapan takbirnya. Nah, ketika imamnya ruku untuk takbir, dia ikut ruku. Dalam pikiran saya, oh dari tadi dia itu ikut sebetulnya. Tapi tidak terlihatnya ada gerakan tangan gitu, mengangkat tangan, meletakkan tangan di sininya, kemudian juga tidak terdengar ada takbir. Kalau lihat dari pakaiannya sih Arab, Arab pribumi lah. Oke, cinta sholatnya orang Arab nya, meskipun gak mewakili semuanya, karena saya yakin di Arabnya sendiri lah banyak perbedaan. Itu salah satunya, dan masih banyak lah, hanya yang mungkin kena, bukan sudah mungkin sih ya. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, akan datang satu masa yang ini, yang ini hadisnya yang ini nih. Hudzaifah dulu mengatakan, dulu kami hidup jahiliyah, isinya itu kemusyrikan, kekufuran, maksiat, itu tiap hari, itulah isi hidup jahiliyah. Kemudian Allah menurunkan kebaikan ini, Allah menurunkan Islam, dan benar-benar artinya terasanya perubahan dari sebelumnya jahiliyah kemudian masuk Islam. Nah, Hudzaifah kemudian menanyakan, apa setelah kebaikan ini akan ada lagi keburukan? Rasul menjawab, iya. Nah, apakah setelah keburukan ada lagi kebaikan? Iya. Tapi pada kebaikan yang disebut yang kedua kali ini ya, pada kebaikan yang kedua kali ini Rasul mengucapkan kalau nggak salah, walakin fihi dakhonun, akan tetapi pada kebaikan yang kedua kali ini ada kabut. Jadi kebaikannya itu tersamar gitulahnya, kebaikannya itu tersamar. Dan yang lebih parah lagi, setelah kebaikan itu ada keburukan nggak? Ada lagi keburukan. Ini yang terakhir disebut. Ternyata yang disebut keburukan yang terakhir ini sampai kepada yang ini di nuh hadis nanti, orang-orang atau ada orang lah gitunya yang secara terang-terangan mengajak ke neraka. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Jawaban Rasulullah diplomatis. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kulitnya sama dengan kita, dan bicaranya pun, katakanlahnya bicaranya artinya apa sih yang dibicarakannya sama dengan kita. Ini yang dimaksud orang Islam. Kalau yang sebelumnya gitu ya, kalau nggak salah di hadisnya, yang ada kebaikan tapi tersamar gitu, Rasulullah menyebutnya di situ ada kabut. Di antaranya
apa bahasa redaksi nanti, kamu akan banyak menemukan hal-hal yang kamu ingkari. Nah ini kata ini apa gitu maksudnya? Kamu akan banyak menemukan hal-hal yang kamu ingkari. Nah, ternyata ini maksudnya adalah ini tidak bicara kafir. Karena yang terakhir pun ya, yang terakhir yang secara terang-terangan mengajak ke neraka siapa? Kan Rasulullah bicara mereka kulitnya sama dengan kita, bicaranya sama dengan kita, orang Islam nih yang dimaksud. Kalau yang ini kamu akan banyak menemukan hal-hal yang kamu ingkari. Ini maksudnya misalnya ya seperti yang tadi, kejadian tadi. Kalau melihat seseorang yang sedang sholat, siapapun tahu orang itu sedang, artinya pekerjaan itu ya itu sholat, siapapun tahu orang itu sedang sholat, tapi kamu akan banyak mengingkari, kenapa sholat itu seperti ini, kenapa begini, kenapa begitu. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah bahwa kamu akan mendapatkan banyak hal-hal yang kamu ingkari. Apalagi yang terakhir yang secara terang-terangan mengajak ke neraka padahal mereka itu orang Islam. Mereka bicara agama. Yang dibicarakannya itu sekitar Islam. Kalau seperti orang kafir, mereka membicarakan Islam itu pasti hanya dijadikan guyonan, ejekan, lelucon. Agama Islam itu hanya dijadikan demikian. Katakan, pernah nggak mendapati orang Islam yang menjadikan Islam ini sebagai lelucon? Banyak gitu, banyak heureuy gitu, tapi heureunya itu ini. Dan ya bicara agama Islam itu hanya seperti itu saja. Ada juga yang itu Islamnya itu memang sengaja disebutnya, sengaja dipelintir, sengaja direkayasa, sengaja dibiaskan untuk tujuan kepentingan pribadi, kepentingan dunia. Nah itu yang terang-terangan mengajak ke neraka. Itu sudah disabdakan gitu ya, kalau sementara tadi kalau Abu Hurairah sampai berani mengatakan akulah orang yang sholatnya paling mirip sholat Rasulullah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan aku kerjakan itu sholatnya Rasulullah, tidak ada yang aku ubah. Ya, artinya sedemikian rupa nih ya, ini sedemikian rupa nih para sahabat terkait gitu dengan ibadah sholatnya, yang memang itu kan soal kaifiatnya secara khusus itu disabdakan oleh Rasulullah dengan sallu kama ra'aitumuni usolli, ini sangat mengikat. Nah ternyata perubahan itu terendus terasa oleh Imam Al-Bukhari. Nah sehingga Imam Al-Bukhari membuat judul bab menyempurnakan takbir itu ternyata bukan yang pertama tadi. Jadi sebutlah pertama ada yang memahami maksud Imam Bukhari itu menyempurnakan takbir itu prakteknya, artinya ya. Kalau di sini takbir ketika hendak ruku. Judul Imam Bukhari ini dipahami ucapan takbir itu harus memenuhi seluruh gerakan, berarti suku kata pertamanya ketika mulai bergerak, suku kata terakhirnya itu ketika akhir gitu dari bergerak. Jadi kalau mengucapkan Allahu Akbar sambil bergerak ruku itu mulai berdiri bergerak Allahu Akbar, nah barnya itu ketika sudah akhir gerakan. Nah ternyata yang dimaksud bukan yang itu. Artinya kalau Allahu Akbar ucapannya sudah selesai Allahu Akbar tapi badannya masih bergerak, nah itu ternyata tidak masalah.
Kecuali mungkin nih untuk hal seperti itu, kecuali kalau berjamaah sebagai imam. Karena imam itu kan ucapan takbirnya itu jadi aba-aba, jadi komando bagi makmum. Karena makmum itu kan tidak boleh bergerak sekehendak hati, kapan mau bergerak ruku, kapan mau bangkit. Kalau sholat berjamaah itu kan dikomando oleh imam. Nah, supaya tidak terjadi, karena mendahului imam itu kan dilarang keras. Dilarang keras ya dengan hadis yang ini. Apakah mau kalian aku ganti kepalanya menjadi keledai? Artinya ancaman kerasnya ini untuk yang mendahului. Nah, ternyata itu sama dengan yang mubadaroh. Mubadaroh itu disebutnya memburu-buru imam, menyusul-nyusul imam. Yang dimaksud yaitu sebelum imam sampai kepada posisi berikut, makmum sudah mulai bergerak, seolah-olah memburu-buru, menyusul-nyusul itu tidak ingin ketinggalan. Padahal sudah jelas dari Rasulullah SAW itu iza roka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a. Jika imam ruku maka rukulah kalian, artinya ikut ruku. Kalau imam ruku berarti harus ikut ruku, tapi jangan dulu mulai bergerak ruku sebelum imamnya berada dalam posisi ruku. Nah, berarti imamnya, aba-abanya harus benar. Ya, aba-aba dari imamnya nih yang harus benar. Kalau misalnya ini imamnya seperti ini nih ya. Kalau imamnya itu mengucapkan Allahu Akbar, padahal baru sedikit dia bergerak. Nah, makmum yang di belakang yang tidak melihat gerakan imam, mereka kapan bergerak? Ya, kalau sudah terdengar bar mereka akan bergerak. Bisa jadi gerakan makmum malah lebih cepat, tersusul artinya nanti imam sampai ke posisi rukunya lebih dulu makmum. Nah, ini yang dilarang keras. Jadi kalau sebagai imam, ya kalau bagi makmum yang bisa melihat imam, ya lihat saja imamnya. Ketika mau ruku itu ya, ketika hendak ruku lihat imamnya sudah dalam posisi ruku belum. Kalau masih di jalan ya tunggu, berarti jangan dulu bergerak. Nah, makmum yang di belakang yang tidak melihat imam kan berarti hanya mengandalkan suara. Kalau yang baru sudah bergerak, sudah salah lah bayar bagaimanapun teman. Komando imamnya kan baru atau baru Allah, makmumnya sudah bergerak, itu sudah jelas salah. Kalau ucapan imamnya sudah sampai Allahu Akbar, mulailah makmum bergerak. Nah, ternyata ucapan barnya imam itu, imamnya sendiri baru saja bergerak sedikit gitunya dari berdiri menuju ruku. Ya, makmum kalau sudah mendengar bar mereka bergerak menuju ruku, dan bisa jadi kan gerakan makmum lebih cepat dari imam. Dan imamnya jadi cangkeng. Imamnya gerakannya lambat. Kan dulu Rasulullah pernah mengalami hal demikian. Ya, sampai Rasulullah SAW memberitahu dulu makmum, la tubadiruni. Nah, ini istilah mubadaroh itu dari sini. La tubadiruni fis sholati inni qad baddantu. Janganlah kalian menyusul-nyusul aku di dalam sholat. Ini qad baddantu, karena sekarang aku sudah gemuk. Ini di akhir di akhir hayat itu Rasulullah ya. Rasulullah itu ya itulah bukan mengalami kegemukan sih. Ya, berat badannya naik lah. Umurnya bertambah, berat badannya naik. Jadi gerakan sholat Rasul itu jadi lebih lambat. Nah, Rasulullah memberitahu dulu, la tubadiruni, jangan menyusul-nyusul aku. Ini qad badantu, sekarang aku ini gemuk.
sekarang aku ini gerakannya lebih lambat. Nah ini bahkan juga ini terkait dengan jalsatul istirohah namanya. Ya, jalsatul istirohah itu duduk istirahat ketika bangkit dari sujud menuju berdiri rakaat berikutnya. Tidak kuat seperti biasanya langsung dari sujudnya, dari sujud rakaat pertama, berarti sujud rakaat pertama bangkit dari sujud kedua di rakaat pertama itu kan langsung berdiri ke rakaat kedua. Nah, tidak seperti biasanya Rasulullah itu kemudian duduk dulu untuk mengambil tenaga, karena salah satu istri Rasulullah juga ada yang gemuk. Dia menempelkan atau mengikatkan seutas tali tambang lah gitu ya, seutas tambang. Maksudnya itu untuk pegangan, kalau berdiri berpegang ke tambang. Itu istri Rasulullah tuh. Kemudian Rasulullah melihat tambang tersebut, ini apa ini? Ada tambang gitu yang terikat. Lalu sahabat menyebutkan ini untuk siapalah namanya istri Rasulullahnya. Ini untuk istri Tuhan. Ini kalau sholat berdiri tidak kuat, dia berpegangan itu ke tambang. Rasul memerintahkan nggak boleh buang ke tambangnya. Tapi di sini bukan hanya tambang saja nih ya. Misalnya sengaja sholatnya di pinggir meja, nanti kalau mau berdiri pegangan ke meja, apapun lah gitu. Sholat sendiri atau ke suaminya, begitu mau bangkit Pak, naikkan. Itu juga nggak boleh, nggak boleh. Berdiri ya, makanya Rasulullahnya ketika sudah tidak mampu seperti biasanya gitu ya, ketika badannya masih belum gemuk, Rasulullah mengalaminya, berat badannya naik itu mendekati akhir hayatnya. Artinya kan umur semakin tua pasti kan tenaga semakin berkurang, sementara beban semakin. Adanya jalsatul istirahah nih, berarti jadi seolah-olah ada dua gerakan kan, dari sujud nih, dari sujud ke duduk, dari duduk kemudian ke berdiri. Kalau itu termasuk syariat sholat, berarti takbirnya ada dua, karena setiap berubah kan ada takbir. Jadi takbir bangkit dari sujud ke duduk, dari duduk kemudian nanti takbir menuju berdiri. Ya padahal tidak demikian. Rasulullah itu bangkit dulu kemudian duduk, belum takbir. Nah ketika menuju berdiri barulah Rasulullah mengucapkan takbir. Jadi takbirnya satu padahal gerakan ada dua. Ya setiap perubahan posisi itu kan ada takbir. Artinya syariat jalsatul istirahah disebutannya, namanya juga jalsatul istirahah, duduk istirahat dulu, mengambil tenaga gitu, mengumpulkan tenaga untuk bangkit berdiri. Itu bukan syariat sholat. Itu ada muncul karena ada penyebabnya. Karena ada penyebabnya gitu ya, yaitu di hadis barusan, la tubadiruni fi sholati inni qad baddantu. Janganlah kalian menyusul-nyusul, memburu-buru, lah tubadiru artinya mubadarohnya. Janganlah kalian menyusul-nyusul, terburu-buru di dalam sholat karena aku sudah gemuk. Nah kembali ke ini nih yang pokok gitu ya. Judul yang dimaksud oleh Imam Bukhari di sini, bab menyempurnakan takbir ketika hendak ruku, itu adalah bab ada takbir ketika hendak ruku.
Jadi yang dimaksud sempurnanya takbir oleh Imam Bukhari di judul ini, meskipun di sini menyebutkan ruku, kemudian nanti di bab berikutnya bab menyempurnakan takbir ketika atau ketika sujudnya, ketika hendak sujud. Nah, yang dimaksud adalah di situ ada takbir. Seluruhnya takbir, jumlah takbir kalau sholat 4 rakaat itu berarti 22. Kalau sholat 4 rakaatnya seluruh takbir ditambah eta teh ditambah tahmidnya, ditambah tahmid itu seluruhnya ada 22. Ternyata itu yang dimaksud oleh Imam Bukhari, karena Imam Bukhari menemukan itu ada riwayat-riwayat di mana awalnya itu Muawiyah yang takbirnya itu hanya pada rakaat pertama, artinya ketika mau ruku nggak terdengar mengucapkan takbir. Ketika mau sujud, makanya judul berikutnya itu ketika hendak sujud tidak terdengar mengucapkan takbir. Dan ternyata gitunya, dari apa yang saya alami bukan hanya ucapan takbirnya, angkat tangannya juga enggak. Di awal saja gitu tidak terdengar mengucapkan takbir, entah kalau sir mungkinnya, tapi tidak terdengar sih. Tidak terdengar ucapan takbir, tidak terlihat ada gerakan mengangkat tangan, ya sampai saya berpikir seperti tadi, buru-buru. Kenapa tidak buru-buru, tidak segera angkat tangan gitu kan? Karena imamnya sudah takbiratul ihram. Sementara orang ini tangannya terus saja di bawah. Tapi ketika imam takbir untuk ruku, dia ikut ruku. Oh, gini kan miluan suka tentu. Nah, satu suka itu miluan. Tuh cicing wae dalam hati saya seperti itu gitu ya. Buru-buru takbir mau ikut berjamaah enggak? Dan banyaklah gitunya kalau apa namanya ya, jadinya banyak. Yaitu tadi kalau di dalam hadis tadi itu akan banyak hal yang kamu ingkari, ya, akan banyak hal yang kamu ingkari itu artinya kamu apa namanya, kamu ingkari, kamu pertanyakan mengapa begini, mengapa begitu. Sementara kan tuntutan Rasulullah untuk sholat itu kan solu kama ra'aitumuni wasolina, banyak, bukan hanya masalah yang tadi. Ya, bukan hanya masalah yang ini ya, kenapa gitu tidak angkat tangan, kenapa tidak apa namanya sidakep. Ketika imam ruku dia baru kelihatan dia ikut berjamaah itu ketika imam ruku dia ikut ruku. Dan beragam lagi yang kenapa begini, kenapa begitu, padahal Rasulullah sudah menyabdakan seperti tadi. Ya, ternyata hal itu yang tadinya hadisnya ya. Ada kebaikan lagi? Ada, tapi tersamarkan. Kalian akan mendapati banyak hal-hal yang kalian ingkari. Dan yang terakhir, yang paling buruk adalah orang-orang Islam yang bicara agama, tapi mereka itu malah hanya kita katakanlah sekedar dijadikan lelucon, sekedar dijadikan guyonan, permainan, atau tadinya direkayasa, dipelintir, dibiaskan untuk kepentingan dunia pasti. Itulah orang-orang yang Rasulullah menyebutnya mereka sudah terang-terangan mengajak ke neraka. Ini kesengajaan, berarti memang kesengajaan demikian. Ya, artinya syariat Islam itu sengaja saja direkayasa, dipelintir, dibiaskan untuk kepentingan keduniaan. Itu hadis yang pertama sekali lagi nih ya, yang ini nih. Imran bin Husain mengatakan dia sholat bersama Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu di Basrah. Kemudian ia menerangkan kepada kami ya sholat yang pernah kami kerjakan bersama Rasulullah SAW. Nah, masalah ininya yang terakhir nih, dia menerangkan bahwa Nabi SAW itu takbir mengucapkan Allahu Akbar kullama rafa'a wa kullama wado'a. Ini sudah cukup mewakili untuk
eh, mengucapkan takbir setiap kali berubah posisi, bangkit dan turun, gitulah di sini ya. Kullama rafa'a, setiap kali bangkit, wa kullama wada'a, dan setiap kali turun. Artinya kalau ruku berarti kan bangkit dari ruku atau turun menuju ruku. Kalau sujud ya bangkit dari sujud dan turun menuju sujud. Kemudian satu lagi nih, hadisnya dulu ya, duanya ini, yang kedua pendek hadisnya. Yang ini yang tadi nih hadisnya nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annahu kana yusolli bihim fayukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Kalau tadi Ali bin Abi Thalib yang diceritakan di hadis yang pertama. Yang ini Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah bahwasanya dia Abu Hurairah salat mengimami orang-orang. Abu Hurairah pasti jadi imam. Pasti jadi imamnya ketika Abu Hurairah itu di zaman Umar bin Khattab itu diangkat sebagai gubernur di Bahrain. Dulu gubernurnya Bahrain, entah Bahrain sekarang seperti apa. Wah, Bahrain aja nama tuh si Las Vegas. Liberal. Di antara negara yang melegalkan LGBT itu Bahrain. Palestina juga masuk ternyata. Emang Palestina muslim semua juga enggak kan? Palestina malah Yahudinya ada di satu komplek Masjidil Aqsa. Komplek Masjidil Aqsa bukan hanya orang Islam di situ. Komplek Masjidil Aqsa itu di benteng lah gitunya, di benteng sangat luas. Kalau nggak salah ini panjangnya itu 750 meter. Entah lebarnya saya lupa lagi lah. Jadi di bentengnya berupa berbentuk persegi panjang. Nah, yang di Masjidil Aqsa itu ada di dalam, ini disebutnya Komplek Aqsa. Di dalam Komplek Aqsa itu di situ ada 3 perkampungan, perkampungan Muslim, perkampungan Nasrani, perkampungan Yahudi. Tembok ratapan itu, ini tembok ratapan Yahudi, ini Masjidil Aqsa dihalangi ini oleh di benteng tinggi, bentengnya 30 meteran. Di sini Masjidil Aqsa, di seberang benteng, nah, benteng inilah tembok ratapan. Jadi kalau Israel gitu menyerang Palestina, ini urusan negara bukan urusan agama. Ya, ini urusan negaranya di mana kan ya kalau disebut negara Palestina sendiri tidak seluruhnya Muslim dan mereka menyerang Palestina bukan karena agama. Ya, bukan karena agama, bahkan di Israel ya, penduduk Israel itu Muslimnya 17%. Banyak tentara Israel yang Muslim. Mereka setengah hati jadinya ketika terhadap orang Palestina. Mereka itu setengah hati Muslim nama. Mereka seperti itu hanya diperintah oleh negara, mereka jadi lebih santun lah. Lebih santun gitu kepada Palestina yang Muslim sih. Jadi orang Islamnya Israel, lalu yang orang Palestinanya Yahudi, asa jadi terbalik gitu. Jadi asa terbalik. Itu tuh di komplek itu ada 3 agama di situ. Ada Muslim, perkampungan Nasrani, perkampungan Yahudi, dan Palestina itu salah satu negara yang melegalkan LGBT. Tapi ketika ada berita Israel menyerang Palestina, di kita ini sibuk sampai kunut. Masalah negara bukan urusan agama. Ya beda kan masalahnya. Kalau membela negara bukan membela agama. Terus saya mengumpulkan, ada banyak yang berinisiatif mengumpulkan donasi. Ting nepi, ting henteu dia memajar ya, orang curiga mah kenapa nggak boleh? Ya, entah sampai ke sana atau enggak, emang kita tahu.
Ini dari Bahrain dari itunya menggol karena kadinya tuh. Bahrain dulu itu di zaman Umar bin Khattab itu gubernurnya. Kalau Umar bin Khattab kan Amirul Mukminin, pimpinan tertinggi ya. Jadi bawahnya gubernur lah itu. Nah, Bahrain, kemudian Kufah, Syam itu di Bahrain itu Umar bin Khattab menempatkan Abu Hurairah. Ya jadi ingat Bahrain sekarang seperti apa? Mereka pahamnya liberal. Sekarang ya di Bahrain itu pahamnya liberal. Nah, bahkan salah satu ada berapa negara gitunya yang melegalkan tadi LGBT itu Bahrain itu salah satu diantaranya. Palestina di ayah kumaha itu urusan aja Israel Palestina. Sementara isu di kita ini kalau Palestina menyerang Israel itu selalu dikaitkan dengan agama. Yahudi menyerang Islam. Ternyata tentara Yahudinya Muslim. Nah yang diserangnya Palestina Nasrani. Ternyata apa belit atuh matak lah informasi itu sing jelas sebenarnya itu udah urusan negara lah itu mah. Lah. Abu Hurairah mengimami orang-orang, pastilah kalau Abu Hurairah menjadi imam ya. Minimal katakanlah ketika Abu Hurairah itu menjadi gubernur di Bahrain, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas waktu difitnah sampai ke halnya sholatnya benar ketika jadi gubernur di Kufah. Nah, Abu Hurairah mengimami orang-orang sholat. Hadis ini pun ternyata hadis yang kedua, fayukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Kalau yang di hadis pertama yukabbiru kullama rafa'a wa kullama wado'a, hanya beda redaksi, ternyata sama. Abu Hurairah itu mengimami sholat orang-orang, dia mengucapkan takbir kullama khafadha setiap kali turun, wa rafa'a dan setiap kali bangkit. Kata-kata ini itunya mewakili setiap berubah posisi. Kullama itu seluruh, berarti setiap kali berubah posisi. Nah, dari dua hadis ini sebetulnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi memunculkan apa sih maksud Imam Bukhari dengan judul ini? Bab menyempurnakan takbir. Soalnya di sini memakai ketika hendak ruku, seolah-olah kan khusus di situ. Ya seolah-olah khusus ini takbir yang dibahas di sini, takbir ketika hendak ruku. Nah, sempurnanya takbir ketika hendak ruku seperti apa? Nah, ternyata di dalam hadisnya ini kan dua-duanya takbir setiap kali berubah posisi. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani pun gitu ya. Dalam ini pembahasannya ini tentang judul tambahan. Judul tambahannya itu kan yang tadi Ibnu Abbas berkata dari Nabi yang mana? Karena ini hadis berarti. Kalau dalam ilmu hadisnya ini dimuat secara mu'allaq namanya. Ya, hadis yang dijadikan judul itu dimuat oleh Imam Bukhari secara mu'allaq sebutannya. Nah, penjelasannya tentang hadis tersebut. Hadis tersebut ada di akhir bab setelah ini. Kalau di yang dikutip oleh Imam Bukhari hanya itunya saja, hanya untuk menunjukkan ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini dari Nabi. Nah, ternyata di dalam hadis itu ada perkataan ya, Ikrimah namanya nih. Ikrimah mengatakan lamma akhbarahu anir rajulil ladzi kabbaro fi zuhri sintaini wa isrina takbiratan. Ikrimah mengatakan ketika ada yang mengatakan kepada Ibnu Abbas, ketika ada yang mengatakan ke Ibnu Abbas bahwa ada seseorang yang takbir pada waktu sholat zuhur seluruhnya 22.
Ini hadis yang dimaksud Ibnu Abbas mengatakan itu dari Nabi gitu ya. Tadi kan tambahan judulnya demikian. Qala Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan demikian, dia mengatakan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkapnya ini Ibnu Hajar menerangkan di sini, yaitu ketika ada seseorang yang mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya ada seseorang yang mengatakan kepada Ibnu Abbas, kurang lebih mengatakannya, ada seseorang yang mengerjakan sholat zuhur, jumlah takbir seluruhnya itu 22. Ibnu Abbas mengatakan innaha sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sesungguhnya takbir yang jumlahnya 22 itulah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah di bawahnya nih ini penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah ternyata yang memulai takbirnya tidak sempurna itu adalah Muawiyah. Itu awal mulanya ya. Ternyata itu yang mulai apa namanya ya, sebutannya jadi takbirnya kurang, takbirnya tidak, jumlahnya berarti kan soal jumlah sekarang dimaksud. Jumlah takbirnya yang kurang, jumlah takbirnya yang tidak sempurna itu diawali oleh Muawiyah yang kemudian ya diikutilah oleh orang-orang berikutnya. Fayastalzimu zalika. Ini tadi kembali ke Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkannya. Ada yang mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya orang ini mengatakan bahwa ada seseorang yang mengerjakan sholat zuhur jumlah takbirnya 22. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan innaha sholatun Nabi SAW, ya itu sholat Nabi. Memang di hadis tadi ya, di hadis tadi pun kan di dua hadis tadi, yang satu Ali bin Abu Thalib, yang satu lagi Abu Hurairah, dua-duanya sama. Dua-duanya diterangkan yukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Abu Hurairah itu takbir setiap kali turun, artinya bergerak untuk turun, dan setiap kali naik. Demikian juga Ali bin Abu Thalib. Dan Abu Hurairah mengatakan inilah asbahukum sholatan bi Rasulillah. Ini hadis yang kedua nih, redaksinya tadi ada sampai di sini. Ibnu Abbas sholat mengimami orang-orang, setiap kali takbir dan dia takbir setiap kali turun dan setiap kali bangkit. Qala, dan Abu Hurairah mengatakan inilah asbahukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah. Ini Abu Hurairah menyatakan demikian. Inilah asbahukum sholatan. Akulah orang yang sholatnya paling menyerupai, paling mirip bi sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah ternyata ini di hadis yang mengatakan Ibnu Abbas mengatakan itu dari Nabi. Nah ini yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Abbas tadi. Fayastalzimu zalika annahu naqala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam itmamat takbiri. Hadis ini menunjukkan, hadis Ibnu Abbas itu menunjukkan bahasa kitanya apa nih ya? Annahu nukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam itmamut takbir. Bahwa tentang apa sebutannya, kalau Imam Bukhari memunculkan sebutan itmamut takbir, menyempurnakan takbir, bahwa menyempurnakan takbir itu dari apa yang dikatakan Ibnu Abbas, yaitu memang dari Nabi. Yaitu apa nama bahasa kitanya itu ditukil gitunya, itu ditukil dari Nabi. Li'anna rubaiyata la yaqau fiha li zatiha aksaru min zalika. Nah, karena jumlah takbir pada sholat yang 4 rakaat itu memang sekian, 20.
Dua, ya tadi kan disebutkan ada yang menerangkan kepada Ibnu Abbas, itu ada orang yang mengerjakan sholat zuhur jumlah takbir seluruhnya 22. Ternyata Ibnu Abbas mengatakan, iya itu dari Nabi memang 22 seluruhnya kalau sholat 4 rakaat. Wa min lazimi takbiri fir ruku'i wa hadza yubidul ihtimal al awal. Nah, dari dua hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari, kemudian dari judul sebetulnya ya, tambahan judul mungkinnya sebutannya, tambahan judul yang berupa perkataan Ibnu Abbas. Nah maka kemungkinan tadi kan, kemungkinan ini makna judul ini apa, maksud Imam Bukhari itu apakah yang pertama ya, maknanya bahwa seluruh gerakan itu harus terisi dengan ucapan takbirnya. Artinya kan suku kata pertama diucapkan ketika mulai bergerak dan suku kata terakhir itu diucapkan ketika akhir dari gerakan. Ternyata bukan itu yang dimaksud. Yang disebut itmamu takbir, menyempurnakan takbir itu adalah soal jumlah. Dua hadis yang dimuat di sini dua-duanya menunjukkan yukabbiru, mengucapkan takbir kullama tadi teh rofa'nya setiap kali bangkit dan setiap kali turun. Ini yang lebih menjelaskan lagi, yaitu hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari tapi hanya disimpan di bawah judul atau sebagai judul tambahan. Ibnu Abbas mengatakan itu dari Nabi. Yang mana yang dari Nabi? Ternyata ketika ada yang mengatakan kepada Ibnu Abbas, ada orang yang mengerjakan sholat zuhur jumlah takbirnya itu 22. Nah itu yang dimaksud Ibnu Abbas mengatakan itu dari Nabi. Nah, sehingga dengan dengan penjelasan soal Imam Bukhari soal lilir wae atunya mun hadis Ibnu Abbas itu dimuat sing jelas atuh jumlahna 22. Jadi jelas gitu nu dimaksud, tidak memunculkan itmamu takbir itu apa. Ternyata ada kan yang menyimpulkan, itu ada yang punya pemikiran itmamu takbir itu adalah ucapan takbir memenuhi seluruh gerakan. Nanti kalau dari berdiri ke sujud jadi lama, takbirnya panjang. Ya takbirnya kan jadi panjang. Ya apalagi kalau bangkitnya lama gitu kan, karena gerakannya lambat. Yang aki-aki teh Allah. Kabayang gore imam nu kitu nya gerakannya lama, jeung ngoning panjang gitu. Padahal Rasulullah juga tadi waktu jalsatul istirahat bangkit, duduk belum mengucapkan takbir. Karena duduk dulu itu untuk mengambil tenaga. Karena itunya kondisi badannya sudah gemuk, tidak kuat untuk langsung berdiri seperti biasanya. Jadi tetap saja satu kali takbir ketika berubah posisi dari sujud ke berdiri. Ini kan dari selesai rakaat pertama itu kan sujud, masuk ke rakaat kedua kan langsung berdiri. Takbirnya berapa kali? Ya satu kali kan. Di sini jumlah takbir sudah disebutkan 22. Kalau jalsatul istirahah itu dianggap satu posisi di dalam sholat, berarti dari takbir ke duduk istirahat, dari duduk istirahat berubah lagi ke berdiri. Ini berarti takbirnya jadi 2. Nanti takbir jumlahnya jadi bertambah. Sempurnanya adalah 22. Kalau lebih, ini bahkan nih kata-kata Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti ini. Li'anna rubaiyata, sesungguhnya sholat yang 4 rakaat la yaqa'u fiha li zatiha aksaru min zalika, jumlah takbirnya itu tidak lebih dari yang disebutkan orang tadi. Jumlah takbirnya 22. Nah kalau lebih berarti kan ada tambahannya. Kemungkinannya yaitu orang yang mengerjakan duduk istirahat dari
sujud ke duduk, dia mengucapkan takbir, dari duduk ke berdiri dia mengucapkan takbir lagi, jadi bertambah jumlah takbirnya. Nambahan 2 berarti dari rakaat pertama ke rakaat kedua dan dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah mengatakan demikian di sini, karena sholat yang 4 rakaat itu layak kau fiha li zatiha aksaru min zalika. Ya karena iya memang sholat yang 4 rakaat itu tidak lebih dari 22. Artinya sempurnanya takbir di sini soal jumlah, berarti tidak boleh kurang juga tidak boleh lebih. Ya kalau kurang ya kurang berarti. Tapi kalau lebih juga bukan jadi lebih, jadi kurang. Kalau disebut dengan sempurna, maka ketika ditambah lagi bukannya lebih bagus, tapi mengurangi justru kesempurnaan apabila diubah. Ya sesuatu yang sudah sempurna itu ya sudahlah seperti itu sempurnanya. Kalau diubahnya itu kan bisa dikurangi, bisa ditambah, maka bergeserlah dari dari sebutan sempurna, ditambah bukan jadi lebih bagus. Yang sudah sempurna itu kalau diubah berarti kan disebutnya bergeser, beralih dari sebutan sempurna. Adapun perubahannya bisa dengan dikurangi, bisa juga dengan ditambah. Malah dari yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi, Ibnu Hajar cenderung kepada yang menambah. Karena jumlah takbir pada sholat yang 4 rakaat itu memang tidak lebih dari angka yang disebut oleh orang yang mengatakan kepada Ibnu Abbas tadi. Ada orang yang sholat zuhur jumlah takbirnya 22. Ternyata Ibnu Abbas mengatakan itu dari Nabi. Artinya memang Nabi juga demikian sholatnya. Kalau sholat zuhur jumlah takbirnya 22. Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan ke yang kurang, malah cenderung kepada sholat yang 4 rakaat itu memang sekian jumlahnya, tidak lebih. Meskipun pada prakteknya di sini ya disebutkan bahwa ada yang kurang gitunya, ada yang kurang jumlah takbirnya. Itu dimulai oleh tadi namanya itu Muawiyah, jumlah takbirnya di dalam sholat itu berkurang. Ya kalau sebagai imam, apa dia mengucapkan tapi sir? Itu apakah dia mengucapkan tapi sir? Itu juga salah, karena imam ini kan jadi aba-aba, jadi komando untuk makmum. Nanti kebingungan sendiri makmumnya. Misalnya kalau sholat di masjid yang besar lah, katakanlah ya, kalau sholat di masjid yang besar di mana suara imam itu tidak bisa terdengar oleh seluruh makmum, terutama yang belakang gitu ya, sehingga pakailah pengeras suara. Andai kejadian kemudian kalau listriknya mati bagaimana? Kalau listrik mati berarti kan tidak bisa lagi mengandalkan suara. Makmum di saf pertama, ya saf pertama juga yang dekat ke imam. Kalau yang di pinggir kan biasanya terhalang. Mereka bisa melihat imam. Kalau yang lain paling kan jadi mengikuti makmum yang berada di depan. Artinya tetap bahwa makmum ini perlu sebetulnya makmum ini perlu kejelasan kapan saya harus bergerak. Sebetulnya kan demikian, berarti perlu kejelasan kan kapan saya mulai bergerak. Komandonya ada di imam. Andai kejadian demikian, listriknya mati, suara imam jadi terdengar, lalu yang menjadi pegangan makmum ini apa? Karena imam tidak terlihat, maka mereka akan berpegang kepada makmum yang jadi seragam gitu kan. Seragam tidak kompak, ya berurutan lah, saf ke 1, ke 2, ke 3 berurutan gitu. Kalau safnya jauh, makmumnya imamnya sudah bangkit lagi, makmum belakang baru turun. Kan mungkin demikian. Karena yang menjadi pegangan mereka itu tidak ada dari imam. Nah makanya ini imam ini harus jelas itu komandonya. Nah itu yang tadi yang satu hal nih ya.
Meskipun berarti yang dimaksud itu bukan harus seluruh gerakan takbirnya terisi oleh ucapan. Tapi kalau berjamaah bagi imam nih, untuk menghindari itu adanya kesalahan itu yang dilakukan oleh makmum, karena patokannya Rasulullah sudah menetapkan apabila imam takbir, takbirlah kalian, tapi jangan dulu mengucapkan takbir sebelum imam selesai dengan ucapan takbirnya. Kemudian apabila ruku, ikutilah ruku, tapi jangan dulu mulai bergerak untuk ruku sebelum imam dalam posisi ruku. Nah, maka untuk imam gitunya sebutlah apa bahasanya, alangkah baiknya kalau suku kata terakhirnya itu barnya itu bertepatan dengan berakhirnya gerakan. Kalau makmumnya yang memenuhi perintah Nabi, jangan dulu bergerak sehingga imam ada dalam posisi ruku. Kalau makmumnya yang mematuhi apa yang dikatakan Nabi ini, pasti tidak akan terjadi mubadaroh. Ya, di mana mubadaroh itu kan imam masih di jalan bergerak menuju satu posisi, makmumnya sudah mulai, disebutnya mubadaroh. Dan mubadaroh itu hukumnya sama dengan mendahului imam, dilarang keras, itu dilarang kerasnya mubadaroh atau mendahului imam, karena Rasulullah sudah menyebutkan, menerangkan, menetapkan timingnya, tadinya waktunya makmum mulai bergerak itu kapan. Kalau bergerak untuk ruku, makmum boleh mulai bergerak itu kalau imam sudah dalam posisi ruku. Artinya coba imamnya yang jangan salah. Jadi alangkah baiknya kalau imam itu ucapan barnya itu bertepatan dengan akhir dari gerakan menuju ruku. Kalau makmumnya taat, etage. Kalau makmumnya taat, karena kalau makmumnya tidak taat itu yang tadi. Imam itu baru mengucapkan Allah, makmumnya sudah mulai bergerak, mau imamnya ngasih aba-aba bener juga makmumnya pasti salah. Ya pasti terjadilah mubadaroh. Atau makmumnya itu kesalahannya ya berarti sebaliknya. Kalau sebaliknya, makmum itu berarti tidak segera, misalnya kalau rukunya tidak segera bergerak menuju ruku, malah terus saja menyelesaikan bacaannya. Kalau Al-Fatihah iya, ya kalau Al-Fatihah iya, karena Al-Fatihah kan tidak boleh sepotong. Selesaikan dulu bacaan Fatihahnya. Ini kemungkinannya rakaat pertama sholat zuhur misalnya, imamnya sudah takbir untuk ruku, makmum belum selesai membaca suratnya. Nah, makmum ini tidak boleh melanjutkan membaca surat, harus mengikuti imam, karena membaca surat itu hukumnya sunat. Baru sampai dimanapun bacaannya ya hentikanlah bacaan suratnya, kemudian ikut imam. Kecuali rakaat ketiga keempat kan yang dibaca hanya Al-Fatihah, gak boleh Al-Fatihah hilang sebagian. Imamnya sampai kepada ihdina, makmumnya Allahu Akbar. Ini imamnya Allahu Akbar, ini makmum selesaikan Fatihahnya, tidak boleh Fatihahnya sepotong. Nanti kalau Fatihahnya ini sepotong berarti tidak boleh dihitung sebagai satu rakaat. Ini kan jadi aneh, padahal tidak masbuk. Ya sholatnya tidak masbuk, tapi rakaat ketiga imamnya terlalu cepat. Rakaat keempat imamnya terlalu cepat. Kalau Fatihah di 2 rakaat ini belum selesai sudah ikut ruku, berarti 2 rakaat ini tidak boleh dihitung masing-masing, tidak boleh dianggap dapat 1 rakaat. Imam salam dia nambah 2 rakaat. Aneh, nah ada tuh masbuk sudah jelema ieu mah tadi teh bareng ti mimiti teh, kenapa dia menambah? Kan akan jadi seperti itu nya kalau Fatihah belum selesai tapi malah ikut ruku. Kecuali kalau rakaat pertama, rakaat kedua bacaan surat
imam lebih pendek daripada makmum. Akan kejadian demikian. Imam selesai baca surat, dia takbir untuk ruku, makmum ini masih belum selesai dengan bacaan suratnya dan masih panjang. Ratu jomplang teuing perbedaanana atuh da eta. Ari imamna Al-Kausar biasa. Ari makmumna gara Al-A'raf atau puguh jauh pisan bedana ge. Tapi jangan takut kalau mau baca surat Al-A'raf we. Kenapa? Kenapa ge kalau imam ruku kan berhenti berarti. Jadi kalau saya sih niatnya sampai tamat. Kalau teh ganda kumaha tuh harus ikut imam. Sial banget. Kalau teh alasan. Jadi tetap saja ingin dicatat membaca surat Al-A'raf itu panjang. Kumaha tuh kan harus ikut imam. Ya ikut imam kepaksa. Judul teh kepaksa ikut ruku karena memang wajib. Atau suratnya ini ternyata ini masalah jumlahnya. Bukan yang pertama tadi. Bukan seluruh gerakannya itu harus terisi dengan ucapan takbirnya, bukan. Mungkin kalau sholat sendiri takbirnya sudah selesai, gerakan masih ada, nggak ada masalah, memang nggak akan ada yang mengikuti. Atau takbirnya itu diakhirkan, jadi mulai bergerak saja dulu, kemudian mengucapkan Allahu Akbarnya ketika di tengah bergerak. Dan ucapan barnya itu misalnya berakhir ketika kalau sholat sendirian itu nggak ada masalah. Pokoknya jumlah harus benar. Dua hadis ini menunjukkan setiap kali berubah posisi itu disertai dengan ucapan takbir, kecuali bangkit dari ruku disebutnya itu tahmid. Tahmid ya karena bagi imam kan robana sami Allahu liman hamidah, tak iya tersebut tahmid teh memuji Allah, hamidah yahmadu teh memuji. Kemudian makmum juga kan ketika takbir meskipun ketika bangkit dari ruku meskipun tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ada di situ juga ada tahmidnya. Jadi sebutannya bangkit dari ruku itu mengucapkan tahmidnya sebutannya, bukan takbir. Kalau di intikol yang lain itu takbir semuanya. Intinya di sini ternyata yang dimaksud oleh menyempurnakan takbir oleh Imam Bukhari itu jumlahnya, termasuk dalam ruku. Dan nanti bab berikutnya takbir ketika sujud. Ya iyalah Imam Bukhari teh tak kieu ngalilir wae Imam Bukhari. Ngalilir wae ada jenggo nu eta tadi nu Ibnu Abbas, ternyata itu yang menentukan, yaitu hadis yang Ibnu Abbas mengatakan tadinya itu dari Nabi. Kalau sholat yang 4 rakaat jumlah takbirnya itu adalah 22. Ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan judul menyempurnakan takbir. Ya, ternyata menyempurnakan jumlahnya. Kalau sebagai imam harus jahar karena kan ya sholatnya sir kan, tapi ucapan takbirnya harus jahar karena baik sholatnya jahar atau sholatnya sir, sholatnya makmum itu kan berdasarkan komando dari imam. Kalau sholat sendiri itu yang dilakukan sama dengan imam. Artinya ucapan takbirnya jahar untuk sholat wajib nih ya, untuk sholat wajib. Tapi kalau untuk sholat munfarid bahkan memang nggak pernah ada berjamaah kan, sholat rawatib misalnya. Sholat rawatib kan tidak pernah dikerjakan berjamaah. Selalu kan sholat rawatib itu dikerjakan munfarid. Maka itu semuanya sir. Karena begini,
Kalau selesai sholat wajib, kemudian orang-orang mengerjakan sholat rawatib, semuanya kan munfarid. Coba lamun takbirnya semuanya dijaharkan, tetap nggak ganggu meskipun hanya ya kalau takbirnya masing-masing jahar. Jadi kalau untuk sholat wajib yang dilakukan oleh orang yang sholat sendirian itu sama dengan yang dilakukan oleh imam. Artinya takbirnya jahar ya. Untuk sholat wajibnya, kalau sholat malam jahar, berarti takbirnya juga jahar. Ya sholat malam itu jahar, berarti takbirnya juga Amanya Fatihah wungkul jahar takbir rantu. Banyak takbir doa ya gitu balik takbir jahar Fatihah mah henteu, yaitu sholat sir sebagai imam. Jadi kalau sholat jahar berarti takbirnya juga jahar. Kalau sholat sunat ya yang lainnya lah ya yang tidak berjamaah pokoknya. Sholat sunat yang tidak berjamaah berarti itu semuanya sir. Karena kalau ada yang misalnya ada yang masuk masjid bareng semuanya sholat tahiyatul masjid, coba kalau masing-masing takbirnya jahar tetap nggak ganggu. Ya mau sholat sunat apapun ya sholat rawatib tahiyatul masjid, mungkin kan ada yang mengerjakannya secara bersamaan. Jadi sir berarti semuanya tidak ada yang terdengar lah. Nah kalau sholat sendirian untuk sholat wajib itu seperti imam pokoknya lahnya, yang dikerjakannya itu seperti imam. Artinya meskipun sholatnya sir, takbirnya jahar, salamnya jahar gitu kan, ya seperti imam lah. Anggaplah mau jadi imam gitulah. Kalau sholat sendirilah, anggaplah itu menjadi imam. Ayam abomna jin merendah. Nyawa pas assalamualaikum teh waalaikumsalam tuh ditukang ngajawab langsung tambah sigara tuh wirid heula tambah loncat teh buru-buru